Latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri, menurut Wikipedia. Kerajaan Kadiri atau Kediri, disebut juga sebagai Panjalu, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur, Indonesia, antara tahun 1019 hingga 1222 Masehi. Dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isyana dan berpusat di Dahanapura, adalah nama kota kuno di masa lalu yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum peristiwa pembelahan kerajaan oleh Airlangga. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura, yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga, tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam Serat Calon Arang, bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan telah berpindah ke Dahanapura, dan menyebut Airlangga sebagai Raja Daha, atau Kerajaan Daha. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya saling bersaing memperebutkan tahta. Putri mahkotanya yang sebenarnya bernama Sanggramawijaya Tunggadewi, telah lebih dulu mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan memilih untuk menjalani kehidupan suci sebagai pertapa dengan bergelar Dewi Kili Suci, sehingga menimbulkan perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga yang lain, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat, bernama Panjalu, yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur, bernama Janggala, yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Menurut Nagara Kretagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu, yang berpusat di Daha. Jadi, kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan oleh Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti tahun 1042, yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Padukam Pungku Sang Pinaka Catraning Buana. Pada mulanya, nama Panjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Panjalu. Bahkan, nama Panjalu juga dikenal sebagai Peucialung, dalam kronik Tiongkok berjudul Lingwai Taitea, tahun 1178. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Terdapat 3 jenis tanah yang akan digunakan oleh masyarakat di masa lalu, saat akan membangun sebuah tempat atau pemukiman. Pertama adalah tanah anupa sebagai tanah subur serta dekat dengan sumber mata air. Berbagai macam biji-bijian jika ditanam akan tumbuh dengan baik. Kedua adalah tanah sadarana, tanah yang di sebagian wilayahnya subur dan sebagian yang lainnya kurang subur. Selanjutnya yang ketiga adalah Janggala yang merupakan tanah yang kurang subur, atau hutan belantara. Pangjalu berasal dari kata jalu, yang memiliki arti jantan atau pria. Selanjutnya diberi unsur kata pang, yang adalah p, merupakan tambahan sehingga menjadi kalimat pejantan. Dalam konteks kewilayahan istilah pejantan tersebut bermakna wilayah yang subur serta berdikari atau mandiri. Istilah Kadiri merupakan sinonim kata, atau persamaan dari Pangjalu yang bermakna kemandirian. Asal-usul kata yang dipandang lebih tepat, adalah berasal dari kata Kadiri dalam bahasa Jawa kuno, yang berarti bisa berdiri sendiri, mandiri, berdiri tegak, berkepribadian, atau bersuasembada. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri yaitu, runtuhnya Kerajaan Medang. Raja Kerajaan Medang yang terakhir bernama Dharmawangsa Teguh, saingan berat kedatuan Sriwijaya. Pada tahun 1016 Masehi, Raja Wurawari dari Luaram sekitar Cepu, Blora, sekutu Sriwijaya, menyerang Istana Watan, ibu kota Kerajaan Medang, yang tengah mengadakan pesta pernikahan Airlangga dengan putri dari Raja Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut, sedangkan keponakannya yang bernama Airlangga,
bersama dengan Putri Dharmawangsa berhasil lolos ditemani pembantunya Empu Narotama. Airlangga adalah putra pasangan Mahendra Datta, saudari Dharmawangsa Teguh, dengan Udayana, raja dari kerajaan Bedahulu, Bali. Sejak saat itu Airlangga menjalani kehidupan sebagai pertapa di hutan pegunungan, Vanagiri, sekarang Wonogiri, selanjutnya menuju Sendang Made, Kudu, Jombang. Pada saat pelarian dan dalam masa pertapaannya, setelah 3 tahun hidup di dalam hutan pada tahun 1019, Airlangga didatangi utusan rakyat beserta para senopati yang masih setia, meminta agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan kerajaan Medang. Atas dukungan dari para pendeta dan kaum Brahmana, ia kemudian membangun sebuah ibu kota baru yang bernama Watanmas. Ibu kota baru bernama Watanmas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya wilayah kerajaan yang diperintah Airlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya, karena banyak daerah-daerah bawahan kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Baru setelah kedatuan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Chola Dewa, Raja Cholamandala dari Kerajaan Chola, India di tahun 1023, Airlangga bisa dengan leluasa membangun kembali kejayaan Wangsa Isyana. Sejak tahun 1025, peperangan demi peperangan dijalani Airlangga. Satu demi satu kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkannya. Namun pada tahun 1031, Airlangga kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh Raja Wanita yang kuat bagai raksasa. Raja Wanita itu adalah Ratu Dyah Tulodong, yang merupakan salah satu raja kerajaan Lodoyong, sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dyah Tulodong digambarkan sebagai ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu peristiwa sejarah penting adalah pertempuran antara bala tentara Raja Airlangga yang berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodong. Pertempuran tersebut terjadi lantaran Dyah Tulodong berusaha membendung ekspansi Airlangga yang waktu itu sudah menguasai wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Lodoyong. Bahkan di beberapa riwayat, diceritakan pasukan khusus yang dibawa Ratu Dyah Tulodong merupakan prajurit-prajurit wanita pilihan. Pasukan ini bahkan berhasil memukul mundur pasukan Airlangga dari pusat kota kerajaannya, Watanmas, di dekat Gunung Penanggungan hingga ke Patakan, Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Tetapi 1 tahun kemudian di penghujung tahun 1032, dari arah utara, pasukan Airlangga bergerak ke selatan menuju Lodoyong. Dyah Tulodong berhasil dikalahkan oleh Airlangga lewat pertempuran sengit. Tidak lama kemudian Raja Wurawari pun dapat dihancurkannya, sekaligus membalaskan dendam keluarga Airlangga dan Wangsa Isyana. Sejak saat itu wilayah kerajaan Airlangga mencakup hampir seluruh Jawa Timur. Tahun 1032, Airlangga kemudian membangun ibu kota baru bernama Kahuripan, yang berpusat di daerah Kabupaten Sidoarjo sekarang. Pada tahun 1042, berdasarkan prasasti Pamuatan dan Serat Calon Arang, di akhir masa pemerintahannya, Airlangga kemudian memindahkan ibu kotanya ke Daha.